Buka gas, tutup. Lihat ke tengah kon. Lihat ke ujung, buka gas, tutup. Lihat ke arah tengah kon. Saat berbelok, itu usahakan pandangannya fokus ke arah yang dituju. Wih, Cak Obeng makin ganteng ini, makin kelihatan gentle banget ya. Oke. Udah siap nih? Udah siap banget dong. Oke, Cak Obeng, lanjut. sebelum kita langsung turun ke track ke lapangan, ada beberapa yang akan kami sharingkan terkait persiapan-persiapan apa saja sebelum kita berkendara. Tuh, Ada beberapa poin nanti akan kami jelaskan. langsung. Baik, di sini Mas Densu sudah naik ke atas unit sepeda motor Matic. Jadi di tempat kami, ini warehouse kami ya, Cak Obeng ya. Di warehouse kami ada beberapa unit yang kami gunakan. Ada unit AT atau Matic, kemudian ada unit Sport, dan satu lagi unit Big Bike. Oh iya. Nah, nanti Cak Obeng menggunakan unit Sport CB 150R. Oke, aman ya? Aman Nah, dong. Boleh, biar nggak penasaran, Cak Obeng langsung naik ke atas unit sepeda motor. Oke, jadi boleh naik kakinya Cak Obeng. Ada beberapa persiapan-persiapan Cak Obeng yang biasanya kami sharingkan ke peserta kita sebelum praktek. Salah satunya adalah terkait pemeriksaan kendaraan. Oke. Gitu. Pemeriksaan kendaraan ada banyak yang kami sharingkan, poin-poinnya ada oli, kemudian radiator, kemudian baut, ban, baterai, bahan bakar, lampu, rem, dan spion. Cuma biasanya karena poinnya terlalu banyak, biasanya kami men-sharingkan ke peserta setidaknya ada 3 poin paling penting. 3 poin? 3 poin paling penting sebelum berkendara, yaitu lampu, Lampu. kemudian ban, Ya. dan satu lagi rem. Oh iya. Itu 3 poin itu. Kemudian selanjutnya adalah postur berkendara. Ya. Nah, Gimana tuh? boleh Cak Obeng lihat pandangannya ke Mas Densu. Jadi di tempat kami men-sharingkan ke peserta bahwa ada 7 postur berkendara, Cak Obeng. 7 postur. 7 postur berkendara untuk ketika kita berkendara ini tidak mudah lelah. Oh Nggak iya. mudah capek, nggak mudah lelah saat berkendara. Ada 7 postur berkendara. Yang pertama adalah kepala. Jadi kita minta fokus ke arah yang dituju. Nah, seperti Mas Densu ini ya. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin di depan kita. Kemudian selanjutnya pundak. Pundak. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu siku. Jadi boleh Cak Obeng lihat ke arah Mas Densu. Jadi di sini untuk sikunya ditekuk sedikit untuk meredam guncangan saat kita melewati jalanan rusak. Nggak boleh lurus gini ya? Nggak boleh, jalan rusak, kaku berbatu, nih. bergelombang. Jadi kalau di sepeda motor untuk meredam guncangan ada sok depan, ada sok belakang. Kalau di badan kita agar pandangan kita tidak berubah, ini kita sikunya ditekuk sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, berarti yang keempat ya. Ya. Yang keempat yaitu tangan. Tangan. Jadi di tangan kita membiasakan peserta ketika berkendara saat tidak membutuhkan rem atau kopling, posisi jarinya seperti ini. Seperti ini. Menggenggam semua, betul, stang kemudi. Stang kemudi. Tidak ada jari-jari yang standby di tuas gini kopling. salah dong? Betul, bukan salah. Jadi sebenarnya untuk meminimalisir potensi. Contoh, boleh Cak Obeng gasnya dibuka, gasnya buka dulu. Kemudian jari Cak Obeng standby di tuas rem dan tuas kopling. Ketika Cak Obeng melihat ada bahaya, tiba-tiba ada bahaya muncul di depan, refleksnya apa? Tutup gas atau ngerem? Refleksnya apa? Tutup gas atau ngerem? Biasanya berbarengan. Oke, coba gasnya dibuka, rem. Buka. Coba berbarengan apakah bisa? Oh iya. Itu. Dia ya benar. Betul ya. Jadi kita membiasakan semua jari-jarinya standby di stang kemudi. Ketika ada bahaya, tutup putaran gas dengan cara didorong, tarik tuas rem depan menggunakan 4 jari. 4 jari. Betul. Agar pengereman lebih maksimal, Cak Obeng. Oke. Kemudian ketika mau berhenti, tarik tuas kopling juga sama, 4 jari. 4 jari. Karena ketika menggunakan 2 jari, ada 2 jari sisanya berpotensi terjepit. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pinggul. Pinggul. Senyaman mungkin. Jadi posisi duduknya tidak terlalu mundur, tidak terlalu jauh, sesuaikan dengan postur badan masing-masing. Ini nyaman nih. Kemudian untuk lutut juga mengapit ringan untuk sepeda motor sport yang digunakan Cak Obeng, mengapit ringan pada Di tangki. mengapit pada tangki bahan bakar. Kemudian kakinya ditempatkan pada footstep dan tertutup, tidak terbuka ke kiri ataupun ke kanan. Jadi semuanya tertutup. Itu 7 postur berkendara, Cak Obeng. 7 postur berkendara. Iya, itu yang biasanya kami sharingkan ke peserta. Mantap. Setelah itu ada
satu poin lagi yang biasa kami sharingkan ke peserta kita, yaitu cara naik dan turun sepeda motor. Boleh Cobeng turun dulu. Ini tujuannya adalah untuk meminimalisir potensi insiden yang tidak kita inginkan saat kita akan naik motor maupun turun dari sepeda motor. Boleh sepeda motornya diturunkan dulu. Kemudian posisikan standar samping. Oke. Jadi banyak kasus di Indonesia ya, masyarakat kita pengendara sepeda motor roda 2 itu adalah ketika terutama dia saat terburu-buru, dia terburu-buru naik sepeda motor, kemudian ada satu yang berpotensi sangat berbahaya. Apa itu? Standar sampingnya lupa. Betul sekali. Standar sampingnya lupa dinaikkan. Ya. Jadi di sini kita men-sharingkan satu poin ini, harapannya adalah untuk merubah kebiasaan itu untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk naiknya ada 5 poin, turunnya ada 4 poin. Naiknya berapa? 5, turunnya 4. 4, betul. Oke, kita lihat dulu Mas Densu mungkin ya. Boleh. Oke, sebelum kita masuk ke proses naik ke atas sepeda motor, pastikan tubuh kita ini tidak terlalu jauh dengan motor atau tidak terlalu nempel. Seperti ini. Kemudian, tadi berapa poin naiknya? 5 poin. Poin pertama yaitu tengok kanan belakang. Tujuannya apa coba? Situasi aman. Kemudian poin kedua, luruskan stang kemudi dan tarik tuas rem depan 4 jari. Jadi untuk meminimalisir kalau semisal Cobeng parkir dalam kondisi jalanan yang menurun. Kemudian poin ketiga, naikkan standar samping. Ya. Jadi standar samping dulu. Kemudian poin keempat, karena akan ada pergerakan badan, tengok kanan belakang lagi. Dan poin kelima, naik ke atas sepeda motor. Ini ya, turunnya berapa? Poin? 4 poin. Poin pertama masih sama, yaitu Tengok lagi. tengok kanan belakang. Kemudian poin kedua, turun dari sepeda motor dan aktifkan rem belakang. Kemudian poin ketiga, standar samping diturunkan. Dan poin keempat, stang kemudi dibelokkan ke arah kiri. Menurut Cobeng, kenapa stang kemudi dibelokkan ke arah kiri? Kalau terjadi tabrak belakang, dia nggak ke depan. Tepat sekali. Banyak pengguna sepeda motor di tempat kita, yaitu dia dibelokkan ke arah kanan. Ya. Karena apa? Ke arah jalan yang ke arah jalur. Bukan. Karena banyak yang memikirkan bahwa ya Mas, kalau dibelokkan ke arah kanan terhindar dari maling, betul? Betul. Dan potensinya adalah kalau semisal kita parkir di jalanan yang menurun atau ada orang yang tidak sengaja mendorong kendaraan kita dari belakang, potensinya adalah, boleh Mas Densu, boleh Mas Cobeng kesini. Nah, didorong sedikit, standar sampingnya akan naik. Langsung jatuh. Betul, posisinya jatuh. Oh iya benar. Itu kenapa kami sarankan stang kemudi dibelokkan ke arah kiri. Iya. Nah, jadi dia mengunci Cobeng. Nggak ada potensi untuk Tepat. motornya jatuh ya. Oke, daripada bingung, yuk silakan Cobeng untuk mencoba. Boleh Mas Densu, kita coba bareng-bareng Mas 4 Densu. turun. Giliran Oke, Cobeng nih. silakan berdiri sebelah kiri unit motor, menghadap ke arah depan. Poin pertama yaitu Berdiri di samping motor. bukan dong. Tengok ke belakang. Kanan belakang. Oke. Aman. Aman. Kemudian poin kedua, luruskan stang Luruskan kemudi stang. dan tarik tuas rem depan berapa jari? 4 jari. 4 jari. Setelah itu poin ketiga ya, standar samping dinaikkan, bebas, kaki kiri, kaki kanan. Poin keempat, karena akan ada pergerakan, Nengok lagi ke belakang. tengok kanan belakang lagi, pastikan aman. Poin kelima, silakan naik ke atas sepeda motor. Wis. Nah, di posisi seperti ini, untuk menghindari potensi ada pengendara yang mendahului dari sisi kanan, kita sarankan ke peserta untuk kaki yang standby adalah kaki kiri yang di bawah. Kaki kiri yang di bawah. Kaki kanannya Kaki kanan naik ke atas untuk sepeda motor sport, apalagi ada rem belakang. Betul. Kemudian kita coba, ceritanya sudah sampai ke tujuan, kita minta turun. Oke. Poin pertama yaitu Tengok ke belakang. tengok kanan belakang. Kemudian poin Aman. kedua, turun dari Turun sepeda dari motor. Poin ketiga, standar samping diturunkan. Poin keempat, stang kemudi dibelokkan kiri. Kasih tepuk tangan Mas Densu untuk Cobeng. Gitu. Gimana? Memang kelihatan susah ya? Betul Iya. nggak? Kelihatan susah. Tapi untuk mengedepankan safety, memang banyak rintangan-rintangan ya Cobeng ya. Seperti itu. Ini yang biasa kita sharingan ke peserta. Kemudian setelah ini kita akan pemanasan tubuh dulu. Di lapangan nanti akan dipimpin oleh Mas Densu. Push up. Keliling lapangan 7 kali aja, lari-lari semua push up ya. Enggak. Stretching ringan aja. Oke. Ya, silakan Cobeng. Let's go.
Oke, Cao Beng. Setelah ini kita akan pemanasan tubuh dulu. Biasanya kita mengajak peserta kita untuk melakukan pemanasan tubuh, stretching ringan dengan tujuan untuk peserta mengkonfirmasi terhadap diri sendiri dalam kondisi yang sehat, aman sebelum berkendara. Kemudian untuk meminimalisir potensi kesalahan urat syaraf seperti kram dan lain sebagainya. Nanti silakan Cao Beng pemanasan tubuh dipimpin oleh Mas Densu. Silakan Mas Densu. Oke, Cao Beng, boleh engine off dulu Cao Beng. Banyak Gimana? salahnya ya? Cao Beng, pemanasan berkendaranya seru? Seru banget. Seru ya. Tadi kalau kita lihat Cao Beng dibawa manuver sama road captain ya, betul ya? Betul. Tapi ada beberapa koreksi Mas. Wah. Untuk meminimalisir potensi terjadinya ya insiden yang tidak kita inginkan ya. Wah. Sesuai dengan yang kami jelaskan tadi di warehouse Ya. terkait 7 postur berkendara. Pertama, Betul. pandangan Cao Beng saat berbelok itu Ah. usahakan pandangannya fokus ke arah yang dituju. Oh. Kalau tadi saya perhatikan Cao Beng pandangannya masih ke bawah ya. Harusnya begitu. Iya, masih tegang. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa jari yang standby. Wah, iya, biasaan nih. Itu. Aduh, harusnya begini ya. Nah, takutnya dalam kondisi tidak sengaja kita menarik tuas rem depan maupun tuas kopling. Oh iya. Kemudian selanjutnya bagian posisi lutut dan kaki ini masih terbuka, Cak. Harusnya kita sarankan untuk Rapat ya? rapat mengapit pada tangki bahan bakar. Nah, posisinya seperti ini. Kalau Rapat. tadi Iya, masih Nah, begini Cao tadi. Beng seperti ini. Gitu. Jadi safety riding course kita ini seluas 2,2 hektar, Cao Beng. Luas banget ya. Luas. Ini terbagi menjadi 4 area pelatihan. Wih. Jadi yang pertama yaitu area pengereman. Jadi yang nanti Cao Beng kita minta untuk praktek melakukan pengereman dengan cara yang benar dan tentunya aman. Itu yang kami sharingkan ke peserta kita saat di sesi pengereman ini. Jadi area pengereman ini dengan panjang 300 meter kurang lebih. Nanti Cao Beng kita minta titik startnya dari sebelah sana. Terlihat Dari ya, ujung? ada kon hijau di sebelah sana. Oke. Dari sana titik startnya, kemudian titik untuk melakukan prosedur pengeremannya ini di sebelah sini. Boleh geser ke sini Cao Beng. Ini. Di sini adalah area untuk melakukan prosedur pengereman. Jadi kurang lebih dari titik start ke titik kon warna biru ini jaraknya 120 meter. 20 meter. Betul. Jadi nanti kita ukur biasanya ke peserta kita dengan kecepatan yaitu 60 km per jam. Dan kita akan ukur jarak pengeremannya di jarak 17 meter. Oh. Jadi kecepatan 60 km per jam, jarak pengeremannya yaitu 17 meter. 17 meter. Nanti kita akan sharingkan prosedur yang aman, yang benar seperti apa. Nah, kita coba merapat ke Mas Densu ya, Oke, Cao Beng ya. Mas Densu lagi. Mas Densu lagi. Contoh di sini Mas Densu sudah berjalan dari titik start sebelah sana, kecepatan semisal 62 atau 63. Ketika as roda depan Mas Densu sejajar dengan kon warna biru ini, Ya. tetap ya, pondangannya ke depan ya. Di sini kita minta Cao Beng untuk melakukan prosedur pengereman. Dengan cara yang pertama adalah tutup putaran gas dengan cara didorong Ke depan. ke depan. Jadi kita simulasikan di depan ini tiba-tiba ada bahaya yang muncul. Cao Beng. Di sini kita lihat reaksi pengereman Cao Beng seperti apa. Yang pertama adalah tutup putaran gas dengan cara didorong. Oke. Setelah itu, boleh agak maju lagi Mas Densu. Ketika as roda depan sejajar dengan kon biru, lakukan pengereman kombinasi. Jadi kalau Kombinasi. Mas Densu menggunakan sepeda motor matic, tarik kedua tuas rem depan dan rem belakang secara bersamaan Hop. dengan lembut dan tentunya menggunakan berapa jari? 4. 4 jari.
Hop. agar pengereman lebih maksimal. Kemudian ketika mau berhenti, kaki mana yang turun Cang Obeng? Kiri. Kaki kiri. Nah. Oke ya. Nanti ketika Cang Obeng mulai praktek kecepatan 60, kemudian ketika as roda depan Cang Obeng sejajar dengan kon biru, yang dilakukan pertama adalah tutup gas. oke, kemudian Rem. pengereman kombinasi. Kombinasi. Rem depan 4 jari, injak pedal rem belakang. Karena Cang Obeng menggunakan sepeda motor sport. Oke. Saat melakukan pengereman, kami tidak menyarankan tuas kopling ditarik Cang Obeng. Oh, Kira-kira kenapa? biar ada engine brake. Bukan. Karena idealnya adalah tuas kopling ini untuk memutus tenaga dari mesin ke roda belakang. Jadi ketika kita ada bahaya di jalan raya, kita refleks menarik tuas kopling, berarti secara nggak langsung motor makin Goyang. kenceng dong. Ya, Betul dong, betul. makin ngelos ya. Jadi kita sarankan tutup putaran gas, lakukan pengereman kombinasi rem depan dan rem belakang secara bersamaan. Posisi tangan kiri tetap standby di stang Standby. kemudi. Contoh, Cang Obeng berhenti di 17 meter. Anggap di sini sudah 17 meter. Oke. Ketika mau berhenti agar sepeda motor tidak mati, baru tarik tuas kopling. Berapa jari? 4 jari. 4 jari. Ini posisi masih ngerem semuanya. Ya. Kemudian saat berhenti kaki yang turun kaki sebelah mana? Kiri. Kaki kiri. Aman? Aman. Oke, kita lihat demonstrasi dulu ya dari Boleh. Mas Densu ya, Cang Obeng ya. Oke, gitu. Ini kecepatan berapa tadi Mas Den? 62. Mas Densu berhenti di jarak 14 meter. Kelihatan nggak ada roda belakang yang angkat, locking, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di posisi pengereman ini tidak ada roda belakang maupun roda depan yang terkunci atau locking. Kemudian tidak ada roda belakang yang terangkat dan posisi pengeremannya dilihat enak, betul nggak? Betul. Jadi ini yang kita sharingkan ke peserta. Oke. Cara melakukan pengereman dengan prosedur yang aman dan benar. Gimana? Menarik, menarik. Cang Obeng penasaran? Penasaran? Penasaran. Mas Densu, boleh silakan motornya dipinjamkan ke Cang Obeng, Mas Densu. Oke, silakan Cang Obeng. Nengok belakang. Cang Obeng. Belakang. Gas. Oke, Mana ini? Cang Obeng boleh engine off dulu. Ada beberapa masukan. Ya. Yang pertama, setelah perpindahan gigi, masukkan gigi 4, ujung kaki kiri ini kembali ke atas pedal persneling. Oh, standby. Standby di atas pedal persneling untuk meminimalisir potensi. Kalau tadi Cang Obeng kan di bawah pedal ya. Betul. Kalau semisal kita ngerem mendadak atau amit-amit menabrak sesuatu, ini bagian kaki kiri kita tidak terjepit. Free. Ya. Kemudian yang kedua, yang dilakukan pertama ketika segaris dengan kon biru apa? Tutup gas. Tutup gas, betul dong? Betul. Tadi yang Cang Obeng lakukan pertama adalah langsung ngerem. Oh, oke. Jadi tadi Cang Obeng seperti ini, segaris langsung rem. Hmm. Harusnya tutup untuk memastikan tidak ada gas yang tersisa, langsung tarik tuas rem depan. Sudah bagus 4 jari. Hmm. Kemudian ketika melakukan pengereman, kita tidak menyarankan untuk melakukan engine brake, Mas. Oh. Karena ketika kita melakukan engine brake, kebiasaan kita adalah engine brake saat melakukan pengereman. Ini umur atau lifetime dari part mesin kita, betul, dari bagian pengereman itu mungkin bisa jadi tidak lama. Tuh. Kemudian takutnya setiap hari Cang Obeng saat melakukan pengereman melakukan engine brake terus nih. Ah. Besok ternyata motor ini dipinjam. Cang Obeng menggunakan sepeda motor matic. Ah. Bisa engine brake? Nggak bisa. Susah. Oh gitu maksudnya. Itu kebiasaannya seperti itu. Kemudian kaki kiri tadi sudah turun bagus, pandangan tetap fokus ke arah yang dituju. Oke. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke area pelatihan yang kedua. Oke, masih siap? Siap Masih dong. semangat Cang Obeng? Semangat. Oke, let's go. Silakan engine on. Oke, Cang Obeng, kelihatannya masih semangat banget kayaknya ya. Wah, iya dong. Kita masih
ada beberapa area pelatihan lagi. Yang Oke. kedua yaitu kita masuk ke teknik dasar menikung. Teknik dasar menikung. Betul. Jadi di teknik dasar menikung ini kita menggunakan dua angka 8. Boleh Ya. dilihat di sebelah sini ya. Sisi kanan dan di sisi kiri. Nanti kita akan coba praktek di salah satunya di sebelah sini atau figure 8 ya kita menyebutnya. Oke. Di sini kita sharing kepada peserta gimana cara dasar-dasar untuk menikung dengan cara yang aman, dengan nanti yang kita lakukan masukan kepada Cang Obeng adalah terkait postur berkendaranya, kemudian gimana cara menikungnya, kemudian pandangan terutama ya. ya. Nanti Cang Obeng akan merasakan langsung ketika pandangan kita ke bawah di compare atau dibandingkan dengan pandangan melihat Lurus ke begitu arah ya? yang dituju. Oke. Sebelum Cang Obeng nanti langsung praktek, kita lihat dulu ya demonstrasi dari Mas Densu. Boleh. Oke, Mas Densu. Lebih enak Cang Obeng di sini, Cang. Kita ke tengah sini. Nah, di setiap circle ya, kita sudah sediakan kon kecil. Jadi ini adalah alat bantu untuk ketika nanti Cang Obeng bermanuver, ini pandangannya sebisa mungkin melihat ke tengah, ke kon ini. Oke, Mas Densu, silakan. Di sini tengok kanan belakang, bebas. Cang Obeng mau belok dari kiri, dari kanan. Di sini akselerasi, pandangan melihat ke tengah, pandangan melihat ke arah yang dituju, pandangan melihat ke tengah lagi ke arah kon. Postur berkendaranya sama ya, Cang Obeng ya, 7 postur berkendara. Kemiringan pengendara dengan kemiringan sepeda motor ini sejajar. Oke. Gimana? Dilihat enak ya, Cang Obeng ya? Iya. Seru ya dilihat ya. Buka gas, tutup. Tahan gas konstan, melihat ke arah tengah. Buka gas lagi, tutup. Oke, cukup Mas Densu. Gimana Cang Obeng? Tertarik untuk mencoba? Pasti dong. Pasti dong ya. Ayo silakan. Kita cukup menggunakan gigi 1. Jadi nanti tidak disarankan untuk menggunakan kopling dan tuas rem depan. Ya. Karena yang kami sarankan adalah ketika proses menikung dan Cang Obeng ada satu kondisi membutuhkan pengereman, yang kita sarankan adalah menggunakan rem belakang. Karena berpotensi insiden ketika kita saat proses menikung menggunakan rem depan. Ya, roda depan bisa jadi terkunci atau ngeslip, potensi insiden atau terjatuh. Oke? Oke. Sudah siap? Cang Obeng? Siap. Silakan tengok kanan belakang. Mulai. Buka gas, tutup. Lihat ke tengah kon. Lihat ke ujung, buka gas. 25 detik. Wah.